Sobat Horor Video, sebelum acara ini dilanjutkan, tolong jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar acara ini makin berkembang untuk jadi hiburan kita semua. Tahun 2000 menjadi tahun yang kelam bagi warga Jalan Paledang, Bogor Tengah. Pasalnya, di terowongan Paledang terjadi sebuah kecelakaan tragis yang menewaskan para pelajar asal Jakarta. Sebagian dari mereka tewas dalam kondisi mengenaskan, yakni kehilangan anggota tubuhnya. Ada misteri apa di balik kecelakaan yang menewaskan puluhan pelajar ini? Akankah ada kaitannya dengan sosok perempuan tua penghuni terowongan terdahulu? Inilah ulasan tragedi terowongan kereta Paledang. Tidak seperti biasanya, sore itu kereta api Pangrango jurusan Sukabumi Bogor berangkat tidak sesuai jadwal. Seharusnya kereta melaju meninggalkan stasiun Paledang Bogor sekitar pukul 1 siang. Keterlambatan kereta hari itu bukan terjadi karena adanya kesalahan teknis, melainkan karena banyak penumpang pelajar yang tidak tertib aturan dengan menaiki atap gerbong kereta. Ya, bertepatan dengan hari libur sekolah, banyak para pelajar dari Jakarta yang hendak berkemah di Gunung Salak, Sukabumi. Mereka berbondong-bondong membawa berbagai perbekalan yang tertata apik di ransel mereka masing-masing. Remaja sejatinya memang senang melakukan hal-hal yang memicu adrenalin. Salah satunya dengan duduk di atap gerbong kereta selama perjalanan menuju Sukabumi. Masinis dan para petugas dibuat geram. Sebagian penumpang sulit diatur masuk ke dalam gerbong. Sekitar pukul 4, akhirnya petugas meniupkan peluit. Kereta pun siap melaju meninggalkan kota Bogor. Baru saja meninggalkan stasiun Paledang, para pelajar penantang maut kembali meninggalkan gerbong dan naik ke atap. Nampaknya para penumpang tidak peduli dengan peringatan masinis tentang terowongan Paledang yang beratap rendah. Bagi mereka, duduk di atas gerbong merupakan hal yang sangat luar biasa karena mereka mampu melawan rasa takut. Namun siapa sangka malapetaka justru menanti mereka di bawah jembatan Paledang. Kejadian ini dan penumpang jam 1 harusnya pada naik itu karena mereka susah dibilangin gitu nih, anak-anak udah ribuan dari atas itu, karena kepala stasiun susah ini akhirnya mereka naik ke atap tuh ribuan, lebih banyak dari yang di bawah. Begitu mereka akhirnya berangkat setengah 4 sore, harusnya jam 1 tuh setengah 4. Kejadian langsung pas terowongan ini, kereta itu larinya kencang sekali, kencang. Biasa nggak seperti biasa gitu, kencang karena merasa kecewa harus mereka jam 1 mundur jam 4. Kejadian di terowongan ini karena lebih rendah itu kayak mau di bawah itu yang kena semua di atas, karena mereka bawa tas ransel itu. Kalau pak nggak bawa tas ya paling bengkurap aja udah pas. Mereka kena ini kepalanya. Kecelakaan tersebut terjadi sangat cepat. Kereta melaju sangat kencang demi mengejar keterlambatan. Saat kejadian, ketua rombongan yang duduk di atap gerbong paling depan sudah memberikan isyarat jika kereta akan memasuki terowongan. Namun karena jalanan berliku sebelum memasuki terowongan, isyarat yang diberikan tidak sampai ke seluruh penumpang di atap gerbong. Beberapa orang berhasil loncat sesaat sebelum memasuki terowongan. Sayang, tidak sedikit juga para pelajar yang tiarap tetap mengalami kecelakaan karena ransel mereka tersangkut saat memasuki terowongan. Kebanyakan korban mengalami luka di bagian kepala karena terbentur mulut terowongan.
Terowongan yang dibangun tahun 1872 seiring dengan pembangunan rel kereta Bogor-Sukabumi melalui batu tulis ini memang memiliki jarak antar mulut terowongan dengan kereta yang sangat tipis. Bentuk terowongan dengan atap datar sangat tidak memungkinkan jika ada penumpang di atas gerbong atau barang yang melebihi tinggi gerbong kereta. Sesaat setelah kejadian, warga mulai berdatangan karena mendengar suara teriakan dari arah terowongan. Warga terkejut saat tiba ke lokasi karena menemukan puluhan korban dengan kondisi tubuh terpisah dan berserakan di sisi kiri datangnya kereta. Waktu itu ibu kan lagi duduk-duduk aja tiduran sama cucu. Kata ibu begini, wah ini kereta kenceng amat, sampai bohlam ibu lagi tiduran jatuh ke perut ibu. Langsung ibu, kereta masih panjang kan, ada yang di kereta, bu tolong, ada rangsel jatuh ke depan rumah ibu tuh ya. Kata ibu, oh iya nanti ibu ambilin, tapi ibu terus naik. Pas naik ibu lihat di sini udah penuh. Sekitar 20 orang korban tewas dalam keadaan tidak utuh. Beberapa bagian tubuh ditemukan terpisah. Tubuh mereka terpental hingga sejauh 500 meter dari mulut terowongan. Beberapa korban tidak sadar jika bagian tubuhnya tidak utuh lagi. Bahkan sempat menanyakan apakah ia baik-baik saja. Kejadian di luar nalar dialami oleh Pak Rudi saat proses evakuasi para korban. Pada saat kejadian, mereka masih hidup. Ya, dia menanyakan, Pak, kalau saya ini masih hidup, selamat. Setelah itu saya kembali lagi menengok, ternyata dia sudah meninggal dunia. Ya, yang separuhnya tidak sadar sama. Dia masih menanyakan, Pak, saya masih hidup atau saya masih selamat? Saya tidak apa-apa. Ya itu tidak lama, dilihat kembali ya sudah meninggal juga. Karena memang tidak utuh organ tubuh. Hal-hal misterius sering dikaitkan dengan kejadian mengerikan itu. Dipercaya beberapa arwah para korban masih belum sempurna saat meninggal dunia, sehingga kerap kali mengganggu dan menunjukkan diri pada masyarakat di sekitar terowongan Paledang. Ya saya sebagai pribadi nolong, ini di luar ini ya, di luar nah kita nolong semua warga karena kita ada pas kita udah beres maghrib, pos celana kita taruh kamar mandi, ya istri mau masuk katanya, kebetulan ada mertua di situ di rumah saya, dia di motor di atas nih, pas dia mau buka kamar mandi ada yang nahan dari dalam, jadi lain suasana hatinya, wah ini ada gangguan karena ada darah di celana saya. Akhirnya takut ya berdua takut, kita minta lah jangan sampai ganggu apa ya, kita serahin diri ke Allah ya, akhirnya kita nolong niatnya. Sebelum kejadian, warga di sekitar terowongan Paledang sudah merasakan sebuah firasat. Namun warga tidak terlalu menanggapi hal itu dengan serius, karena terowongan Paledang memang sudah terkenal menyeramkan sebelumnya. Jadi malam itu suasana hening, yang udah nggak biasanya tuh warga apa gitu ya, merasakan keanehan gitu belum kejadian nih. Cuman kita kan tidak sejauh itu berpikirnya, itu kan memang dari dulunya Paledangnya angker ke atas juga. Emang di kejadian di jembatan ini di kejadian ada orang yang bunuh diri dulu mah, ada yang gitu, karena memang di Bogor terkenal ini Bongo ini memang angker. Dahulu kala, ada seorang wanita paruh baya yang berprofesi sebagai tukang pijat, hidup sebatang kara di bawah jembatan. Sosoknya dipercaya masih ada di sekitar terowongan Paledang, meskipun ia sudah tiada. Dulu di Bongo ini ada tinggal seorang nenek ini,
batang kara di ruang pijit, sampai akhirnya si nenek itu meninggal karena dalam usia tua tanpa diketahui sama orang, cuma kita sebagai warga kita katanya dikubur di mana. Nah akhirnya jadi sebagai penunggu di sini. Terkenal dengan jalur tengkorak, di jembatan Paledang memang kerap kali terjadi kecelakaan dan menjadi lokasi bunuh diri. Kejadian yang menimpa pelajar dari Jakarta ini sebaiknya menjadi pelajaran bagi kita. Ada baiknya jika kita tetap mentaati segala peraturan yang berlaku demi keselamatan dan kenyamanan orang-orang di sekitar dan diri sendiri. Itulah tadi ulasan tentang tragedi terowongan kereta Paledang. I had a series of visions when I was younger. And after each one ended, the same thought would be stuck in my head.